Gue yakin kalian di sini pasti udah dapat berita soal DeepSeek, yaitu platform AI asal Tiongkok yang baru-baru ini bikin gempa dunia teknologi. Munculnya DeepSeek ini bukan cuma jadi pesaingnya OpenAI aja, tapi jadi bukti kalau Tiongkok ini merupakan salah satu pemain besar di dunia AI. Tapi sebenarnya apa artinya semua ini, kenapa mereka bisa ramai-ramai dibicarain, dan kenapa kita harus peduli, itu terserah kalian. Kalian mau peduli atau enggak, karena kalau kalian peduli, kalian pasti nyimak video ini. Kita akan ngebahas topik ini, dan gue akan bagi jadi beberapa chapter, dimulai dari DeepSeek itu merupakan proyek AI yang serupa sama ChatGPT, dan DeepSeek ini dirancang buat ngebantu bisnis dan individu untuk ngambil keputusan yang lebih cerdas, optimalin proses bisnis, dan ngeprediksi tren. Juga munculnya DeepSeek ini jadi perbincangan hangat di tahun 2025 karena mereka baru aja rilis model baru, yaitu DeepSeek R1 yang didasari sama DeepSeek V3 dan secara langsung bersaing sama ChatGPT O1 punyanya OpenAI. Dan DeepSeek ini sendiri ngeklaim kalau model ini tuh jauh lebih efektif dan efisien dalam hal kinerja. Terus kenapa DeepSeek jadi sorotan? Kenapa DeepSeek jadi sorotan? Itu pertama karena teknologinya yang lebih canggih. DeepSeek itu punya 671 juta parameter, lebih banyak dibandingin chatbot punyanya Meta yang cuma punya 405 juta parameter. Terus apa spesialnya, apa artinya buat pengguna? Pertama kita harus bahas dulu apa itu parameter. Simpelnya gini, kalian bayangin misal kalian mau masak resep nasi goreng. Nah, untuk bikin nasi goreng itu kalian butuh bumbu-bumbu kayak kecap, garam, cabai, dan sebagainya lah. Setiap bumbu itu punya takarannya masing-masing yang bisa ngaruh ke rasa nasi goreng kalian. Waktu pertama kalian bikin nasi goreng, mungkin kalian masih coba-coba takaran bumbunya. Kalian kebanyakan garam, jadinya asin. Besoknya kalian tambahin garam, tambahin kecap. Lama-lama kalian bisa nemu takaran yang pas, yang bikin nasi goreng kalian itu jadi lebih enak. Sekarang kita tarik lagi ke ranah kecerdasan buatan atau AI. Nah, proses nyoba-nyoba takaran ini bisa kita sebut sebagai training. Dan bumbu-bumbu ini adalah si parameternya. Jadi ketika model AI-nya dilatih, dia itu nyesuaiin parameter ini biar hasil akhirnya bisa lebih akurat. Tapi apakah itu artinya semakin banyak parameter bisa bikin AI-nya lebih pintar? Itu belum tentu. Jumlah parameter yang banyak emang bisa bikin AI-nya lebih pintar, tapi itu kalau kalian punya data sama settingan yang pas. Karena kalau nggak justru bisa bikin si model AI-nya tuh kewalahan atau gak efisien. Makanya butuh keseimbangan antara parameter dan data, butuh settingan yang pas biar gak overfitting, butuh komputasi yang cukup biar trainingnya lancar, dan lain sebagainya lah. Juga DeepSeek ini gak cuma jadi pesaingnya OpenAI dan Microsoft, karena DeepSeek ini ngeluarin harga yang jauh lebih murah, harganya terjangkau buat lebih banyak orang, yang jadinya tuh bisa bikin perang harga di dunia AI. Terlebih DeepSeek ini punya visi besar buat ngedorong batas-batas inovasi, dan terbukti di deskripsi video ini gua bikin pakai DeepSeek. Sekarang kita coba bandingin beberapa faktor. OpenAI itu udah ada sejak 2015, sedangkan DeepSeek baru diluncurin pada Mei 2023. Hal ini tuh nunjukin meski beda tahun dan beda situasi, DeepSeek ini berhasil bikin terobosan yang signifikan dalam waktu yang cukup singkat. Dan ini tuh menunjukkan seberapa cepat perkembangan AI di Tiongkok atau negara Cina. Terlebih kalau DeepSeek ini adalah platform yang open source, artinya kode dan modelnya itu bisa diakses dan dimodifikasi sama siapa aja. Manfaatnya karena mereka ini salah satu platform open source, developer jadi bisa bantu ningkatin performa DeepSeek, dan para pengguna bisa jadi lebih percaya karena mereka jadi bisa lihat cara kerjanya secara transparan. Dan ini memungkinkan banyak kolaborasi dari banyak komunitas global. Nah, setelah DeepSeek muncul, apa respon AS dan apa yang bakal mereka lakukan ke depannya? But I don't know. It's mostly, I mean, going back to the AI conversation, it's like, I just think like we should all want the American companies to win at this, right? Yeah. It's like, this is like a huge geopolitical competition, and like China's running at it super hard. And like, we should want the American companies and the American standard to win. And like, if there's going to be an open source model that everyone uses, like, we should want it to be an American model, right? It's like there's this great Chinese model that just came out, this company DeepSeek. They're doing really good work. It's a very advanced model. And if you ask it for any negative opinions about Xi Jinping, it will not give you anything. If you ask it if Tiananmen Square happened, it will deny it, right? So I think that there are like all these things where we
we should want the American model to win. Dan baru aja gua research, barusan gua nemu satu artikel dari situs CSIS ya, yang dipublish 21 Februari 2024. Sebenarnya AS itu udah ngelakuin tindakan kontrol ekspor terhadap teknologi semikonduktor termasuk chip canggih yang dibutuhin untuk AI. Yang tujuannya itu maksudnya untuk menutup kemampuan Tiongkok atau negara Cina. Dan pembatasan ini tuh udah diumumin pada tanggal 7 Oktober 2022, terus diperketat secara substansial di tanggal 17 Oktober 2023. Yang mungkin bakal dilakuin AS buat mertahanin dominasi mereka di industri teknologi atau AI kedepannya ini, mungkin AS bakal lebih memperketat kontrol ekspor mereka ke Tiongkok, terutama yang ada hubungannya sama AI dan komputasi kuantum. Kedua, mungkin AS bakal ningkatin investasi mereka di industri teknologi, khususnya AI, buat ngelakuin penelitian dan pengembangan AI yang lebih baik, baik itu lewat perusahaan kayak OpenAI, Microsoft, Google, atau lewat program pemerintah. Ketiga, mungkin AS bakal bikin kebijakan baru yang bakal ngedorong perusahaan lokal buat ngembangin teknologi yang lebih unggul dari negara-negara lain, sambil mereka itu ngebatasin akses Tiongkok ke pasar global. Di sisi lain, Tiongkok juga punya ambisi besar buat jadi pemimpin di global, khususnya di industri AI ini. Dan Tiongkok ini bakal ngurangin ketergantungan mereka ke teknologi AS dengan cara ngembangin chip dan perangkat keras mereka sendiri. Mereka juga bakal mengekspansi ke pasar global. Mereka bakal ngepromosiin terus produk AI mereka, terutama ke negara berkembang yang butuh solusi teknologi dengan harga yang lebih terjangkau. Dan mungkin juga Tiongkok bakal pakai AI buat nguatin sistem keamanan cyber mereka, pertahanan militer mereka, yang dimana ini tuh bisa bikin ketegangan dengan AS tuh semakin meningkat, dan persaingan antar dua negara ini tuh jadi dampak yang besar bagi dunia AI, karena kedua negara ini tuh bakal berlomba-lomba nyiptain inovasi-inovasi baru. Kedua, ada kemungkinan pasar AI itu bakal terpecah ya jadi dua blok, yang satu didominasi sama AS, kedua sama negara Cina. Terakhir, sisi positifnya persaingan dua negara ini tuh bisa bikin perkembangan AI semakin cepat, karena keduanya itu bakal terus berusaha nyiptain teknologi-teknologi yang lebih canggih. Jadi kesimpulannya, DeepSeek ini bukan cuma sekedar platform AI biasa. Dengan inovasi open source mereka, ambisi besar mereka, DeepSeek ini udah bikin dunia terpesona. Mereka itu berhasil jadi saingan perusahaan besar kayak OpenAI dalam waktu yang cukup singkat, dan ini tuh baru awal dari perjalanan mereka. Tapi dibalik semua ini, menurut kalian apa dampaknya buat teknologi kalau AS sama Tiongkok ini terus bersaing di dunia AI? Apa ini bisa bawa kita ke masa depan yang lebih baik atau bikin ketegangan global semakin panas? Coba tulis di kolom komen. Dan kalau kalian suka video tentang AI, teknologi, dan kreativitas, jangan lupa like, subscribe, dan share video ini ke teman kalian. Dan pesan untuk kalian, masa depan AI ada di tangan kita, tergantung gimana cara kita memanfaatkannya. And see you in the next video.